Katekisasi nomor 5. Allah itu esa, maka hanya satu zat ilahi saja. Apa sebabnya kok ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Karena memang demikian Allah menyatakan diri dalam firman-Nya. Ketiga pribadi yang berbeda-beda itu merupakan Allah yang esa, yang sejati dan kekal. Allah menyatakan dan memperkenalkan dirinya pada saya melalui firman-Nya. Saya percaya apapun yang dinyatakan dan ditempatkan Allah tentang dirinya pada saya, tentunya sebatas yang saya bisa mengerti dan sebatas yang diberitahukan Allah pada saya. Yang saya tak bisa mengerti tentang Allah akan saya mengerti kelak saat saya bertemu muka dengan Allah. Sekarang saya percaya apapun yang dinyatakannya dan dikatakannya pasti benar. Apa yang kita percaya sebenarnya? Apa yang saudara percaya? Pada saat berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, bahwa Bapa yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya dari yang tiada, dari tidak ada apa-apa, dan juga tetap memelihara dan memerintahnya menurut rencananya yang kekal dan pemeliharaannya, adalah Allah dan Bapakku, karena anaknya yaitu Kristus. Aku percaya kepadanya, bahkan aku tidak meragukan Dia akan memeliharaku dalam semua kebutuhan tubuh dan jiwaku, dan juga mengubah segala bencana yang ditimpakannya atasku di dunia yang penuh sengsara ini menjadi kebaikan untukku. Sebagai Allah yang Maha Kuasa, Dia memang sanggup berbuat demikian. Dan sebagai Bapa yang setiawan, Dia punya kemauan dan kehendak untuk melakukannya. Jadi, saya menyadari bahwa seluruh alam semesta termasuk diri saya diciptakan oleh Allah. Jadi keunikan alam termasuk diri saya adalah kehendak Allah. Allah juga akan memelihara seluruh ciptaan termasuk saya dengan caranya Allah sampai kekal. Semua yang terjadi dalam diri saya ya sesuai izin Allah. Saya juga menyadari bahwa kebutuhan rohani saya juga disediakan oleh Allah dengan caranya Allah sampai kekal nanti. Saya juga menyadari bahwa apa yang terjadi yang tidak saya senangi juga atas izin Allah yang dirancangnya demi kebaikan dan kemuliaannya. Apa sih itu pemeliharaan Allah? Pemeliharaan Allah itu adalah kekuatan Allah yang Maha Kuasa dan yang hadir di segala tempat. Dengannya Dia memelihara langit dan bumi serta segala makhluk seakan-akan dengan tangannya sendiri dan memerintahnya, sehingga daun dan rumput, hujan dan kemarau, masa kelimpahan dan kekurangan,
adanya makanan dan minuman, adanya kesehatan, adanya yang sakit, adanya kaya dan miskin. Segala hal itu tidak akan menimpa kita, saudara dan saya, secara kebetulan, tapi datang dengan izin melalui Bapa saja. Saya menyadari bahwa Allah itu tidak bisa diatur. Allah yang bisa diatur itu bukan Allah. Allah justru mengatur segala tempat, waktu, langit, bumi, dan semua ciptaan, mulai dari detail kecil sampai global secara keseluruhan. Saya menyadari bahwa tidak ada suatu kondisi, kejadian, peristiwa yang kebetulan sehingga Allah seolah kaget kenapa kok bisa terjadi. Tetapi semua sudah ada dalam rencana dan aturan Allah. Masa panen, masa paceklik, ada sehat, sakit, kaya, miskin, dan semua yang tadi disebutkan, semua dalam rencana dan pemeliharaan Allah. Lalu apa manfaatnya bagi kita kalau kita mengetahui bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dan tetap merawatnya melalui pemeliharaannya? Melalui pengetahuan tentang pemeliharaan Allah, kita bisa sabar di tengah segala kesusahan dan bersyukur dalam segala kelimpahan. Untuk masa depan, kita juga rela, kita juga menyerahkan kepercayaan penuh kepada Allah dan Bapa kita yang setia itu, bahwa tidak satu pun makhluk yang akan dapat menceraikan kita dari kasih-Nya, sebab semua makhluk berada dalam tangan-Nya, sehingga mereka tidak dapat bergerak setapak pun melawan kehendak-Nya. Mari kita renungkan supaya pemeliharaan Allah itu membuat saya tahu bahwa yang saya alami, yang saya miliki, yang saya dapatkan adalah atas seizin Allah. Pasangan yang kita dapatkan, apapun itu juga seizin Allah. Dan itu merupakan bagian kecil dalam rencananya. Mari kita sadar bahwa semua yang saya kerjakan adalah bagian kecil dari karya pemikiran Allah yang besar. Mari kita yakini juga bahwa Allah dengan kasih-Nya pasti merancangkan demi akhir yang indah, yang baik bagi kita, bagi setiap orang yang percaya. Mari kita mengerti bahwa tidak ada peristiwa apapun juga bentuknya terjadi tanpa pengetahuan Tuhan, tanpa kehendak Tuhan. Pasti Tuhan sudah merencanakannya jauh-jauh, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Lalu mengapa anak Allah dinamakan Yesus, yang artinya juru selamat? Sebab Dia menyelamatkan kita dari semua dosa kita. Lagi pula, sebab kita tidak boleh mencari dan tidak mungkin mendapatkan keselamatan dalam bentuk apapun pada orang lain. Apakah orang-orang yang mencari keselamatan dan kebahagiaan pada orang-orang kudus, orang-orang suci, atau pada dirinya sendiri, atau pada apapun yang lain, juga percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat sebagai satu-satunya? Ya, mestinya tidak begitu. Percaya kepada sesuatu yang lain selain Yesus Kristus sebetulnya juga menyangkal Yesus.
Juru selamat satu-satunya adalah Yesus Kristus. Ada orang yang mulutnya bermegah di dalam dia memuja-muji Yesus Kristus, tapi hatinya tidak. Ada yang percaya bahwa Yesus itu bukan juru selamat yang sempurna, atau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat plus yang lain-lain. Ini juga tidak bisa dibenarkan. Atau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, tapi imannya nggak benar, maka dia juga tidak memperoleh keselamatannya. Jadi, mari kita tahu bahwa Allah menginginkan saya pribadi, kita pribadi, untuk diselamatkan dalam arti kepastian masuk surga yang mulia. Tuhan menghendaki keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Jadi saya akan bisa selamat, hidup damai di dunia, sampai selesai ketemu dengan Allah Bapa, masuk surga yang mulia hanya melalui Yesus Kristus. Jadi saya harus percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat saya satu-satunya. Bila saya mengandalkan Yesus Kristus bersama-sama dengan oknum-oknum kekuatan-kekuatan sesuatu yang lain, termasuk kekayaan atau uang kita, harta kita, istri, keluarga, dan lain-lain kita, maka kita berdosa karena menyangkal Yesus Kristus yang adalah satu-satunya juru selamat. Mari kita percaya Dia. Amin.